Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Ewal Channel. Jadi di video kali ini saya membuat video untuk tutorial tips atau trik bagaimana cara membuat sensitivitas daripada pelampung itu bekerja secara maksimal. Oke, simak terus videonya, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah kita terangkan dulu ya. Pada dasarnya memancing itu ya yang paling familiar ya buat kita itu ada dua. Yang satu menggunakan pelampung, yang satu yang langsung ke bawah atau disebut dengan mancing dasaran kayak gitu ya. Tapi pada video kali ini saya mau menerangkan atau menjelaskan tentang mancing menggunakan pelampung ya. Dan ini juga diperuntukkan untuk memancing khusus ya, untuk memancing ikan mas ya. Buat kalian para penghobi pemancing ikan mas di kolam, baik itu kilo jebur, kemudian galapung, galatama, atau mancing harian gitu ya. Ya, kalian silakan simak inilah. Video ini barangkali sangat bermanfaat buat kalian. Oke, pada dasarnya seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa pelampung atau kumbul itu adalah alat komunikasi antara ikan dengan pemancing ya. Karena kumbul itu atau pelampung itu adalah sebagai indikator yang menandakan adanya sanggutan ikan, keberadaan ikan di dasar air di sekitaran umpan yang kita jatuhkan ya. Seperti itu kita harus pahami dulu. Oke, di sini sudah saya gambarkan. Saya umpamakan ini adalah joran senar inti ya. Ini ada 3 contoh. Ini atas air, kemudian ini dasar air, dan ada beberapa gambar-gambar yang nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama kita lihat sensitivitas daripada contoh yang nomor 1. Kalau kita perhatikan ya, ini dari atas ke bawah menuju ke pelampung, ke bawah ke swivel, dan ini ada pemberat. Kemudian di sini ada 1 dan 2 umpan. Sementara posisinya dia menyentuh daripada dasar air. Nah, ya, seperti ini ya. Nah, untuk contoh yang seperti ini adalah contoh yang kurang baik, karena kalau kita dalam posisi seperti ini yang kita perhatikan, ini dapat mengurangi atau sangat atau bahkan tidak membuat si pelampung ini menjadi efektif atau sensitif gitu ya, sehingga disebut pelampungnya bolot atau budek biasanya kayak gitu ya. Nah, kondisi seperti ini terjadi biasanya karena seseorang pemancing karena pemula atau kurang bahan pengetahuannya terkait mancing menggunakan pelampung. Ini masih sering terjadi kondisi seperti ini, sehingga ketika ada sambaran yang terjadi gitu, dia ngelihat si pelampungnya kelelep, dia baru tarik gitu ya, dan itu ternyata telat dan ikannya tidak didapat. Karena dalam posisi itu sebetulnya ikan sudah melepeh, sudah membuang pancing yang ketelan di mulutnya dia gitu, karena yang dimakan hanya umpannya. Karena tadi di awal itu ketika ikan datang dia tidak tahu karena pelampungnya tidak bergerak. Ketika ikan mencicipi, mengendus-ngendus, dia juga tidak tahu karena pelampungnya tidak bergerak gitu ya. Apalagi ketika dia memakan, nah, dia tidak tahu karena pelampungnya diam saja, pelampungnya bolot gitu ya, atau budak, tidak bergerak. Ini nggak efektif kalau seperti itu ya. Mancing banyak gagalnya biasanya ya. Karena di sini kita tidak tahu ini, barangkali di sini karena pemberatnya menentu dasar tanah, kemungkinan dia tertimbun lumpur, bisa jadi. Kemudian dia menyangkut ke ranting pohon, dedaunan di dasar air gitu ya. Itu kan bisa saja terjadi ya, sehingga efektivitas dan sensitivitasnya berkurang gitu ya. Sementara kalau kita mancing ya, sensitivitas pelampung itu benar-benar penting karena kita pantangin terus tuh ya. Dia bergerak sedikit aja kita sudah tahu, oh ini baru datang ikannya, oh ini dia lagi sudah mencicipi, oh dia udah menelan. Nah, baru kita tarik gitu ya. Karena kalau dari sensitivitas ini, jangankan ikan memakan atau ikan melepeh gitu ya, ikan datang aja kita bakal ketahui dari pergerakan si pelampung ini gitu ya. Kalau pelampungnya sensitif ya, itu nomor 1 ya. Kemudian kita lewat dulu deh, kita ke nomor 3. Nah, ini biasanya untuk pelampung ini kita lihat ya, ini dari atas menuju pelampung, kemudian ke bawahnya sini dia posisinya ada di tengah antara permukaan air dan dasar air ya. Ini dia disebut dengan mancing gantung, menggunakan pelampung tapi mancing gantung. Biasanya ini tidak menggunakan pemberat, atau sekalipun dia menggunakan pemberat itu yang sangat ringan,
gitu ya. Yang biasa digunakan biasanya yang ini, yang kayak gini ya, yang lempeng kayak gini ya, kita potong kecil gitu ya, kita ikatkan di apa namanya, di senar gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini yang gantung ini biasanya nih digunakan untuk kita manakala kita memancing pada saat pagi hari sampai dengan jam 7 sampai dengan jam 11 siang ya. Biasanya digantung seperti ini karena kondisi si ikan itu, si ikan mas terutama ya, dia posisinya di tengah-tengah gitu, nggak di dasar, nggak di atas gitu ya. Makanya yang dibuat ini seperti ini. Oke, itu yang nomor 3. Kemudian ini yang nomor 2. Ini yang saya rekomendasikan, yang nomor 2 ini ya. Karena yang nomor 2 ini jika kita lihat ya, jika kita lihat posisinya ini hampir sempurna ya, dari atas dia ke bawah ke sini. Kemudian dia turun ke bawah ke sini ya. Dan ini kita lihat ada 2 umpan, yang satu dia menyentuh dasar, yang satu lagi dia masih tergantung. Nah, kalau dalam posisi ini ya, ini biasanya ini sangat sensitif ya. Si pelampung ini terjadi sangat sensitif. Dan saya sampaikan dulu kenapa harus dibuat leader atau rangkaian kail seperti ini ya, yang satu pendek, yang satu panjang. Selain fungsinya agar tidak beradu antara umpan satu dan umpan yang lainnya, ini juga berfungsi untuk pengikat atau apa ya istilahnya, penguat manakala ikan kita dapat. Karena gini, biasanya yang terjadi kalau ikan makan yang ini ya, maka yang ini akan dia nempel di sekitaran insang ya. Ini di mulut, ini di insang. Kebalikannya kalau kita makan yang isi ikannya makan yang ini, maka ini di mulut, ini biasanya di perut atau di buntut atau di bagian ekor. Nah, ini makanya dibuat seperti ini, tidak sama rata gitu ya, tidak lurus, tidak sejajar. Kita lanjutkan. Nah, dalam posisi seperti ini ya, ketika ikan datang aja ini sudah mulai terkena gelombang air di dalamnya. Makanya dia ini akan bergerak. Si pelampung ini akan sedikit bergerak dan kita tahu menandakan bahwa di bawah itu sudah mulai berdatangan ikan ya. Apalagi ketika dia sudah mulai menyentuh sebelum memakan aja, kita sudah bisa lihat ya loopnya gitu, ngetriknya di sini itu kita bisa lihat ya. Apalagi kalau dia sudah makan, ini udah langsung secara otomatis lep kayak gitu ya. Jadi yang posisi seperti ini tuh yang sensitif ya, yang ini juga sama sensitif. Yang jangan itu adalah posisi yang nomor 1 ini, posisi dia menyentuh seperti ini. Caranya mudah, kalau mau kita tahu bahwa posisi mana nih yang sudah kita pakai nih ya di kolam itu ya, kita sebelum pergi ke tempat pemancingan kita bisa tes di bak atau di ember gitu ya. Yang penting adalah kita pergunakan pelampung yang mana, kemudian kita pergunakan pemberatnya, kita ukur pemberatnya itu ya. Yang paling familiar gitu kalau mancing ini biasanya menggunakan yang timah daun ini gitu ya. Ada juga timah yang kayak gini, ini buat dasaran ya, seperti ini. Tapi yang banyak digunakan yaitu yang timah daun, biasanya seperti itu. Jadi kita tes dulu deh tuh ya, biar supaya tidak terlalu berat timahnya, pemberatnya, sehingga dia terlalu ke bawah gitu. Tapi harus dalam posisi yang diantara lah seperti itu ya. Artinya dengan umpan yang sejumlah itu gitu ya, sebesar itu 2 umpannya, kemudian pemberatnya seperti apa, dan pelampung yang kita gunakan pelampung yang mana. Yang jelas kita tes dalam posisi di antara atas air dan dasar air gitu ya. Kalau sudah kayak gitu, kita tinggal setting nanti sebelum mancing, kita setting, kita lempar, kita uji dulu deh kayak gitu ya. Oke, seperti itu aja yang saya sampaikan. Tapi sebelum kita akhiri ya, karena ini urusannya sensitivitas, biasanya untuk pelampung yang paling sensitivitasnya tinggi biasanya yang kecil yang lurus seperti ini yang digunakan ya. Kalau yang kayak gini ini kurang sensitif untuk mancing ikan mas biasanya ya. Tapi terserah kalian deh. Ya, kalau yang kayak gini kan kecil, kalau mata kalian minus ya susah juga ngelihatnya ya. Bisa juga kalian yang gunakan yang seperti ini. Tapi yang lebih penting adalah
kita pahami dulu cara membuat rangkaiannya. Pastikan dia tidak posisi 1 ya, tapi di posisi 2 dan posisi 3. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.